baru nih? Dia nggak pernah ke sana ya, nggak pernah ke rumahnya, nggak pernah maksudnya ke rumah baru ya, baru kemarin. Dan ya saya tuh mau surprise namanya, dari desain juga dia nggak ngambil pusing ya. Jadi memang pertama kalinya dan dia kaget dan besar juga, alhamdulillah ya, itu cita-cita. Jadi saya pengen banget emang ya, sekarang kalau misalnya kita berkeluarga cuma nyenengin keluarga aja sih. Gimana anak-anak senang sama istri seneng ya, sama keluarga dari dua belah pihak, itu aja sih. Setelah lika-liku perjalanan pembuatan rumahnya penuh drama ya Mas, dari Tahun sekarang ini sudah seperti apa sih gitu? masih tiang karena betonnya itu susah baja, beton sih nggak tahu lah itu pokoknya sudah baru itu yang paling sulit ya, tinggal kita semuanya setelah itu dipasang, mau itu hebel atau nggak bata atau nggak apapun itu yang sekarang bagian sulitnya udah, tapi kita kepotong sama tahun baru sekarang dari tangan yang benar. Saya dulu kan sama Manor supaya bisa mengurangi budget ya, tapi bukan salah Manor juga lah, tapi karena kesalahan saya untuk punya keputusan seperti itu. Manornya kan bukan dari apa untuk dia ngeliat struktur atau nggak apa, gambar struktur atau nggak apa, dia kan cuma bikin amannya dia. Tapi kan ketika kita punya arsitek yang benar kan ada gambar struktur yang harus diinin dia dari berat segala. Nah itu sih salahnya. Nah itu kan pengen suasana kayak di Bali apa gimana? Oh kalau saya sih saya tuh lebih ke Jepang modern sih. Apa model? Tadi bakal ditempatin di tahun 2022 apa? Belum tahu masih apa saya ini. Mas Naik kan di beberapa vlog kan suka berbagi gitu ya. Sudah mulai mengajarkan piano nggak sih untuk berbagi terhadap sesama? Karena kan berbagi itu kan apa saja bisa ya, nggak cuma uang atau materi gitu, bisa barang dan lain-lain. Ini seperti apa ngajarin? Lebih ke arah saya misalkan nggak tahu dia kan lihat yang mana juga. Kalau saya ngasih uang dia nggak ini, dia pasti ngasih ke orang lain. Sampai sekarang nggak tahu. Dia sampai sekarang gitu kalau misalnya kasih uang 50.000 dia pasti nyari orang. Ya dari seperti itu dia ngelihat kali ya, saya juga nggak tahu. Saya juga ngajarin itu. Cuman saya kasih, dia nggak pernah ini diambil, habis itu dia nyari orang ngasih. Mas Bayu sudah merasa lengkap belum sih ketika karir, bisnis gitu kan semuanya lancar dan punya 2 anak yang mengemaskan? Sudah merasa lengkap belum sih hidup, atau mungkin masih ada yang lagi dicari? Sebenarnya dibilang lengkap sama bahagia itu tabu banget ya. Nggak akan bisa lengkap sih. Kita sebagai manusia mau sekaya apapun mau tidak. Yang paling penting bahagia ya. Bahagianya itu ditakdirin sama apa? Apa saya papa? Bahagianya itu ditakdirin sama apa sih saya? Kalau saya bahagianya itu ya ditakdirin ini saya. Maaf bentar ya. Iya, iya. Maaf. Kita nggak bisa. Kita Jadi kalau saya bilang bahagia sama lengkap itu sangat tabu banget ya. Kayak seperti kita ngomongin cinta, nggak bisa diinin sama kata-kata. Tapi kalau saya lebih ke arah bahagia saya itu seperti apa sih? Bahagia saya kalau saya itu bisa bahagia orang lain. Semakin banyak saya bisa bahagia orang lain, saya semakin bahagia. Nah itu udah kayak apa ya? Bukan kebutuhan ya, emang itu yang ya, makanya saya kayak, dan sekarang juga ada kayak apa ya, saya juga diajarin kalau misalnya berbagi itu boleh ini yang misalnya syiar ya, itu baik ya, itu ada di agama, tapi alangkah baiknya yang nggak ketahuan juga. Jadi ada dua tuh, baik dan alangkah baiknya. Jadi ya sekarang sudah ada platform yang terkadang kan susah untuk bantuin orang kalau memang yang paling capek itu risetnya. Kita mau tahu dari mana nih orang butuh atau enggak. Nah sekarang sudah ada risetnya, platformnya saya pun juga buat barengbareng.com, bekerja sama Kita Bisa. Jadi ya kalau misalnya kita nggak mau ketahuan bisa di situ gitu. Jadi memang semua itu harus timbang. Kalau misalnya nanya lagi belum lengkap atau belum, saya nggak bisa bilang karena pasti setiap manusia maunya lebih terus. Saya lebih mementingkan lebih mementingkan saya bahagianya. Nah ketika saya bahagia saya bisa bagi orang lain, salah satunya keluarga. Nah ini terpikir juga untuk ngaduin piano bisnis ya jatuhnya Mas? Kenapa sorry? Memberi kado. Iya, kado bisnis untuk masa depan. Iya, Kenapa terpikir itu sih Mas? Kan bisa dibilang nih piano masih panjang gitu ya. Banyak orang-orang juga menamakan perusahaannya anaknya sendiri. Salah satu itu sih ya. Dari generasi saya menamakan perusahaan saya juga Tiger Entertainment dari nama dia. Saya belajar dari orang-orang hebat juga.
Iya, jadi mereka menamakan ini jadi delegasi ke dia ya. Secara nggak langsung kita mengajarkan dia. Jadi yang saya lakuin sesuatu hal yang berbau buat ke depan itu berguna buat anak. Mas, untuk apa perencanaannya sendiri sama dapat idenya pengen ngasih hadiah itu ke Kiano kapan? Ngasih hadiah ini, Iya maksudnya. oke, ngasih hadiah pas waktu itu. Jadi kan kita ngobrol ya, tiba-tiba bawa kontraknya. Pas Kiano itu lagi ulang tahun, pas kita mau pulang. Dia lagi tidur, ada vlogin juga. Dia bilang ini hadiah ya buat Kiano. Kaget gitu, kan ulang tahun Kiano ya. Saya aku hadiah bukannya tiba-tiba kepikiran mau itu enggak. Oh. Spontan aja. Pas lagi ulang tahun dia lagi tidur. Saya bilang ulang tahun Kiano yang mudah berguna ini. Udah. Sanggupan Kapolres sendiri gimana tuh Mas ketika memberikan kado? Iya, dia sebenarnya juga nggak tahu. Saya semuanya kadang-kadang nggak bilang sama Paula ya, walaupun memang istri juga harus tahu, cuman yang surprise itu kadang-kadang saya nggak bilang. Jadi dia kaget juga pas awal ketika saya mau akuisisi Kerajaan Bali. Mas Bayu, ini kan Kiano kita lihat udah ngerti ya Wi-Fi HP segala macam, membatasi nggak sih untuk penggunaan gadget? Iya, saya itu bolehnya malam doang. Saya itu mau tidur, kalau ini kan gara-gara dia nggak bisa diem tadi ya. Tidur. Saya itu mau nggak boleh dia, karena gitu tuh, segede dia itu pikiran itu sangat fresh sekali. Dia harus masuk yang manfaat pelajaran ini. Kalau ini tuh nggak ada manfaat sama sekali sih. Dia paling suka cuma mencet doang, dia nggak lihat. Perhatiin datanya cuma gitu-gitu doang. Jadi cuma mau tidur Waste aja. doang. Kalau saya bilang dia tuh harus tanemin ngobrol, kasih tahu warna apa ini. Tapi kalau ini tuh kayak saya baca juga sih itu di ini ya, orang segede gini tuh orang lagi freshnya dia pengen nangkep di kepala dia buat memori. Ketika dia suruh main ginian nggak ada yang ketangkep bahasanya, jadi nggak gitu ngerti. Tapi kalau kita ngobrol sama dia ini dia akan ngerti. Pernah ada di masa ngambek nggak sih ketika nggak dikasih gadget? Pastilah pasti. Cara ngatasi itu gimana? Buat pengertian dia kalau misalkan mau malam boleh ya, dan dia ngerti dia udah habis nggak nangis lagi, ngerti kok dia. Mas Bayu, mungkin kembali lagi ke suka duka di tahun 2021 ini kan kemarin akhirnya sempat jatuh sakit ini seperti apa keadaannya saat ini? Apa saya DBD ya? Alhamdulillah sekarang udah keluar rumah sakit baru hari ini. Kasihan juga sih, karena DBD itu 2 hari kritis ya, menggigil. Ya kadang-kadang kalau udah tua, iya jadi kepikiran, takutnya ini gara-gara udah tua ya. Malah emang DBD begitu, karena Paula juga kemarin DBD menggigil, jadi saya lihat dia menggigil. Saya juga kaget ketika lihat papa menggigil ya. Tapi akhirnya udah mengerti. Pas sudah hari ke-3 saya datang sudah baik-baik aja pas saya pulang dari Bali. Jadi rekaliku juga di tahun 2021 ini Banget apalagi dia tinggal papa doang ya. Ya salah satu saya menjadi seperti anak sekarang juga pasti mau banggain orang tua. Makanya pengen banget umur panjang doa ini. Lagi saat momen-momen lucu di hari ketiga juga kan papa suka kalau kotor suka iseng. Motor suka iseng, dan dia nggak mau kelihatan kita kayak mikirin. Memang papa begitu orangnya, dia nggak pernah mau orang itu kasihan sama dia. Resolusi 2020 apa gitu? 2022. 2022 Resolusinya ya sehat aja lah. Ngomong dong. Terlalu banyak sih kalau misalkan mau dicapai. Sehat aja. Sehat paling penting. target-target kita berapa nih saya menentukan bahwa kakak jadi presiden Satria Muda Pertamina, mungkin ada strategi nggak yang ingin dikembangkan situ agar memajukan banget ya sudah agak hilang sih basket karena saya penggemar basket dari dulu ya. Saya ngikutin di Indonesia jujur pas Kubat Taman itu udah lama sebelum IPL, tapi ya ada masalah apa, kenapa juga saya nggak di bola. Ada pertanyaan juga kenapa apakah saya masuk itu gara-gara supaya branding image. Saya bilang kayaknya saya jauh deh dari kayak begitu. Setiap ada masalah aja, walaupun itu merupakan panggung buat saya ketika saya tahu itu benar ya, tapi saya nggak pernah gunain panggung itu.
saya diem aja kalau orang gimana ke saya ini. Walau itu adalah panggung yang sangat besar buat saya untuk masuk ke ranahnya branding lah diri sendiri. Tapi saya nggak pernah, makanya pas dibilang branding atau image, saya kalau mau branding atau image saya pilih bola, dia bilang lebih jelas. Saya ditawarin sama klub bola banyak banget, tapi saya nggak pernah mau karena tujuan saya kalau semuanya gara-gara branding atau nggak gara-gara uang, ngapain? Kita juga hidup nggak lama. Saya mau yang buat saya senang, passionnya juga ada. Akhirnya saya memilih basket yang kebetulan yang menawarkan saya itu adalah Satria Muda. Itu klub yang bagus banget, juara kemarin. Saya juga bingung, kok bisa milih saya, yang di belakangnya juga orang-orang hebat semua. Ya akhirnya udah, saya tanya kenapa, dijawab sama dia, dan saya bilang kalau untuk Satria Muda insya Allah ya mudah-mudahan juara karena udah hebat banget. Saya ada visi yang lebih besar, gimana caranya basket itu seperti itu kan lebih baik. Makanya sekarang saya mau buat liga mahasiswa ke mahasiswa seluruh Indonesia, seperti digaungin lagi basket itu ada loh di Indonesia. Jadi bukan kepentingan IPL, bukan kepentingan Satria Muda, tapi lebih ke arah visi besarnya. Nanti setelah itu SMA kita iniin. Jadi memang sekarang tuh memang hilang sih basket, nggak ada. Dulu tuh ada di TV, sekarang nggak ada. Jadi memang kalau emang kita suka sama bidangnya tuh kita ngelakuin semuanya, juga mau kita keluar uang pakai duit sendiri juga nggak ada masalah. Yang penting ya tercapai. Tapi kalau saya ikut-ikutan di bola, saya nggak tahu mainan bola gimana, saya cuma ikut-ikut orang, ya orang juga saya nggak tahu tujuannya apa di situ. Tapi kalau saya harus selalu ada tujuannya setiap apa yang saya mau. Jadi ada satu hal yang beda ya ketika lu ambil Beda banget. Ya sekarang kalau misalkan kita nggak bicara soal uang aja, saya sekarang mengerjakan suatu hal yang besar yang tidak mendatangkan saya uang. Ke sana ya, saya nggak bisa bilang apa yang saya rencanain, cuma saya selalu bilang saya nggak pakai uang manajemen ya, saya pakai uang saya. Jadi jangan kira saya punya ide begini supaya ngeruk uang manajemen. Ready-nya berapa? Enggak, saya nggak minta. Boleh saya minta lagi. Tapi artinya lu selalu punya feeling ketika lu melakukan satu hal itu, wah ini gue bisa nih. Iyalah, harus yang kita suka sih. Semua bidang saya sekarang yang saya lakuin itu semua yang saya suka, dari restoran, dari digital, dari sekarang basket, sekarang ke keranjang. Jadi semua bidang yang saya suka, dari marketing, dari basket, saya untuk digital basket. Jadi memang semuanya related banget. Semua berhubungan dengan uang ya. Nah, dibilang kan nggak suka. Jadi akhirnya lu juga ada kepikiran nggak pengen buat yayasan Tiger Wong? Yayasan udah buat. Udah. Oh iya, nanti kalian datang ya. Saya tanggal 9-10 itu buat rumah makan gratis. Jadi saya bikin di dekat sini. Jadi saya tergerak dari rumah makan gratis ini. Nanti namanya itu rumah makan silakan makan gratis. Iya, bukanya jam 12 siang sama jam 5 sore dekat sini. Jadi itu cita-cita saya. Saya terkadang kalau udah digerakin sama orang lihat gitu ya, aduh orang begini aja kok bisa buat ya. Dia bilang kenapa kita yang lagi ada rezeki nggak bisa. Dan setiap orang makan itu terkadang insya Allah ya, apa yang dilakuin dia pas hari itu pahalanya buat kita. Ya kita harus tahu gitu-gitunya lah. Kalau misalkan kita nggak tahu manfaatnya, kita ngapain ngelakuin itu. Targetnya untuk siapa nih Mas? Biasanya kan ada targetnya tuh gitu untuk makan gratis itu. Jadi makanan gratis setelah saya kan mau melakukan sesuatu apapun itu analisa ya, seperti keranjang juga kita analisa dia sampai mana, saya ke tempatnya dulu. Nah kalau sini saya analisanya bagaimana saya tahunya. Akhirnya nanti lihat tuh yang reguler yang datang ke situ siapa aja, dan akhirnya kita tanya pekerjaannya apa. Dan kebanyakan tuh kalau gitu ojol, terus habis itu orang-orang yang mungkin kerja warung di sana. Jadi setiap hari itu pertama kita mau sediain sekitar 250 ya, tapi kesananya tuh nggak tahu ya sebanyak apa, segede apa nanti itunya. Cuman insya Allah sih saya pengen banget. Saya tergerak dari orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang hebat itu yang bikin saya tuh kebuka matanya. Dia aja bisa, kenapa gue nggak? Akan terjun langsung apa menyediakan orang-orang pekerja-pekerja lain? Pas pekerja nggak mungkin langsung, pasti pekerja nggak mungkin langsung. Tapi saya awalnya tapi saya delegasiin. Mas Baim, mungkin di usia Kiano yang sudah 2 tahun, udah ada kepikiran kapan sunat nggak sih? Ya. Hitan. Iya, belum yang kecil udah, dia belum.
Kenapa tuh memutuskan untuk adanya duluan? Paula yang mikir karena kasihan mungkin ya. Tapi kalau saya itu bentar saya dia ngerti lagi, dia ngerti tuh, hebat ya anakku. Ini kepencet sama Kian ini. Kalau dia telat aja, telat apa? Telat untuk kita, karena kasihan juga sih kalau udah gede tuh ininya ya, sakitnya ini. Kalau kecil ya udah langsung aja. Akan umur berapa mungkin sudah ada pembicaraan? Paula itu gitu. Saya balik lagi tadi ke yang sebelum menyetujui menjadi presidennya Satria Muda, sempat ada diskusi sama Kak Paula sendiri, nggak ada tanggapannya dia gimana? Oh enggak, saya orang kalau misalkan ada sesuatu hal yang bagus di depan saya nggak mau cerita dulu, karena saya sering terjadi ketika 90%, 95% jadi tiba-tiba saya udah cerita tapi nggak jadi. Saya nggak mau kayak membuang mimpi ke orang, ngasih mimpi ke orang-orangnya, ke orang terdekat saya mendingan ketika sudah sign, sudah apa, saya baru cerita. Mungkin selain Satria Muda ada nggak sih Mas Baim yang menawarkan juga gitu tim? Karena kan di Jakarta ini kan bukan Satria Muda aja, banyak tim yang gitu di Jakarta untuk IBL. Belum tahu, tapi yang sekarang saya fokus masih Satria Muda karena mereka kasih kepercayaan yang gede. Oke. Mas Baim, bentar. Mas Baim kemarin juga yang pas ulang tahun Kiano kan pada teman-teman artis banyak yang datang gitu. Ngasih kado apa aja? Oh, kadonya banyak kok. Lihat aja vlognya lah. Ini ya, apa? Ini ya, panjang ya.